warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya, ini nggak ada ibunya, ibunya cuma Bu Mira ya. Marilah kita awali ujian kelayaan disertasi pada pagi ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama, terima kasih sekali atas kesediaan dan juga kehadiran dari bapak-bapak semuanya, baik dari tim promotor maupun tim penguji, dari eksternal maupun internal. Pada pagi ini akan diadakan ujian kelayaan disertasi atas nama Saudara Trio Rahmadi, nomor induk mahasiswa 20932016. Judul disertasinya adalah kedudukan pertimbangan ethics of rights dan ethics of care dalam pembentukan peraturan perundangan bidang kesehatan. Ini sudah memasuki tahapan kedua ujian disertasi, yaitu ujian kelayaan. Sudah terlewati ujian proposal, dan di ujian proposal dulu eh, Saudara Trio Rahmadi diberi kesempatan untuk meneliti, kemudian menyusun naskah disertasi, dan naskah disertasi sudah ada di hadapan bapak-bapak semuanya. Pada ujian kelayaan ini yang diuji adalah naskah disertasinya, bukan penulisnya, bukan orangnya. Ya, ini, ini. Jadi nanti mohon kepada para penguji untuk bisa mencermati naskah disertasinya, baik dari segi penulisannya, apa namanya, koherensinya, maupun juga dari segi materinya, ya, dari segi materinya. Nggak ada tanya jawab, langsung saja ini adalah memberikan catatan-catatan untuk perbaikan naskah disertasi, kemudian nanti dinilai kelayakannya apakah layak untuk diteruskan ke ujian tertutup atau tidak. Kalau layak nanti ada catatan-catatan, baik mungkin catatannya mayor ataupun minor, ya, atau mungkin tidak layak. Kalau tidak layak mengulang, itu loh ya. Pada ujian kelayakan kali ini kami mohon kepada yang pertama dari tim penguji eksternal lebih dulu, ini tradisinya dari penguji eksternal lebih dulu, kemudian nanti dilanjutkan penguji internal dari UII, dan yang terakhir nanti adalah respon dari tim promotor. Perlu kami sampaikan kepada tim promotor bahwa untuk ujian kelayaan, itu penguji dari eksternal itu dikurangi satu. Nanti dikembalikan lagi pada waktu ujian tertutup ya dan terbuka. Itu ya. Untuk ujian kelayaan kita kurangi satu untuk penguji eksternalnya. Nanti dikembalikan lagi pada waktu ujian tertutup dan ujian terbuka. Untuk menghemat waktu, langsung saja kami persilahkan kepada penguji eksternal, yaitu Dr. Sundoyo SHMKM MHUM, untuk memberikan catatan-catatan. Waktunya maksimal 1/4 jam. Pak Sundoyo, monggo Pak Sundoyo. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Prof. Samsudin, Prof. Nasir selaku promotor, dan Dr. Arif Setiawan selaku ko-promotor, Prof. Nandang, dan teman-teman penguji lain yang tidak saya sebut satu persatu. Kami sudah membaca betul terkait dengan naskah disertasi ini. Saya ada beberapa catatan ya terkait, karena waktunya singkat. Saya mungkin to the point saja, bahwa misalnya di halaman 179 yang dilanjutkan dengan Jam eh, 10 udah halaman 180, itu dinyatakan atau bahwa jam 11, jam 11. itu dinyatakan bahwa eh,
PKS itu menolak terhadap rancangan undang-undang kesehatan gitu. Saya mohon maaf, saya mungkin saya harus apa namanya sampaikan dulu bahwa saya memang ikut terlibat langsung di dalam penyusunan eh, rancangan undang-undang ini sampai disahkan menjadi undang-undang karena pada saat penyusunan DIM juga kami oleh pemerintah menjadi tim untuk public hearing. Pada saat pembahasan dengan DPR juga kami kebetulan sebagai wakil ketua panja pemerintah gitu. Nah, khusus untuk di di halaman 179 itu dinyatakan bahwa PKS itu menolak. Sebenarnya bukan menolak ya. Ada satu substansi yang pembahasannya itu deadlock beberapa kali adalah terkait dengan mandatory spending. Itu baik di tingkat panja maupun di eh, pembahasan di tingkat satu gitu. Itu mandatory spending. Tetapi sebagian besar dari praksi yang ada memang menyetujui bahwa mandatory spending itu tetap tidak diatur. Diganti dengan bagaimana rencana induk pembangunan kesehatan yang itu nanti akan mengelainkan antara RPJMN, Renstra, RPJMD gitu. Selama ini itu yang problem gitu. Nah, yang memberikan catatan terhadap mandatory spending itu sebenarnya bukan hanya PKS, tetapi juga eh, eh, Partai Demokrat gitu. Untuk itulah mereka eh, minta untuk ini tidak dibawa ke tingkat kedua gitu. Jadi bukan menolak dia, hanya memberikan catatan terhadap substansi itu. Yang kedua di dalam di dalam halaman 180 itu juga dinyatakan bahwa eh, rancangan undang-undang ini adalah tidak melalui prolegnas gitu. Dinyatakan ini oleh apa namanya oleh Prof. Mopendus ya. Padahal di dalam kalau dilihat secara utuh setiap 5 tahunan tuh selalu ada yang disebut dengan long list prolegnas. 5 tahunan tuh dari 2020 sampai dengan 2024. Undang-undang kesehatan ada juga di situ. Nah, setiap tahun ada yang disebut dengan program prioritas legislasi nasional gitu. Itu setiap tahun apa yang menjadi prioritas itu juga ada juga gitu. Nah, ini catatan saya mungkin barangkali perlu nanti kalau butuh data saya bisa siapkan datanya itu supaya untuk memperkuat karena saya khawatir sebuah disertasi itu adalah kebenaran akademik. Jangan sampai nanti apa namanya ini dibaca publik lalu tidak sesuai dengan fakta yang ada di di eh, di dalam proses penyusunan gitu ya. Di halaman 182 juga dinyatakan bahwa Undang-Undang Kesehatan ini belum mampu menjadi instrumen untuk menyaring, menyebatani, meminimalisir kepentingan politik para pembentuk undang-undang dan NA-nya belum dapat menampung mengakomodir secara ilmiah kebutuhan dan tidak didukung dengan data. Saya juga terlibat juga, saya baca betul itu beberapa data mulai bagaimana masyarakat tidak bisa akses apa namanya ke pelayanan kesehatan primer, ke rujukan, bagaimana disparitas itu datanya lengkap dan itu juga sudah masuk. Nanti saya juga akan coba sedikit gitu ya paparkan ke sana. Pasal 184 prolegnas itu ditetapkan oleh Sekjen ya. Sekjen DPR, bukan oleh DPR gitu. Tapi di dalam 184 itu dinyatakan, halaman 184 itu ditetapkan oleh DPR. Padahal sebenarnya oleh Sekjen. Yang kedua adalah penyebutan menteri gitu. Padahal di dalam penyusunan prolegnas itu adalah eh, antara dua lembaga itu, DPR dan pemerintah. Memang pemerintah selama ini adalah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Tetapi Menteri Hukum dan HAM di dalam membahas prolegnas itu, baik yang long list maupun yang program prioritas tahunan itu adalah sudah mendapatkan dari menteri terkait. Dan sudah sepakat dulu itu di pemerintah. Mungkin kata-kata menterinya itu mungkin bisa diganti dengan kata-kata pemerintah gitu. Lalu halaman 184 mengkaitkan prolegnas dengan RPJMN. Di sini disebut eh, titik lemah dan tidak ada korelasi gitu antara bagaimana prolegnas dengan RPJMN. Di dalam RPJMN itu ada yang namanya kerangka regulasi. Contoh misalnya ada kerangka regulasi kesehatan gitu. 5 tahun ke depan apa sih yang akan disusun?
mulai undang-undang, PP, Perpres, Permen itu ada itu di dalam RPJMN gitu. Perubahan-perubahan terhadap penyusunan peraturan itu juga akan menjadi apa namanya menjadi persoalan ketika kementerian atau lembaga menyusun tidak sesuai dengan kerangka regulasi yang ada di RPJMN. Karena apa? Karena itu akan berkaitan dengan pembiayaan gitu. Ini juga nanti minta tolong coba bisa dicek kembali oleh Promopendus. Lalu dalam halaman 195 sampai dengan 199 ini adalah bicara mulai bagaimana penyusunan NA, bagaimana penyusunan rancangan undang-undang gitu. Ada beberapa hal yang saya lihat lini masanya eh, tidak apa nih tidak eh, menunjukkan hal yang fakta yang ada gitu. Saya juga punya, nanti bisa saya tampilkan juga ya di sana gitu. Lalu di sini bahkan di dalam halaman 205 misalnya itu dinyatakan bahwa pembicaraan tingkat 1 tidak dilakukan. Padahal itu sebuah tahapan berdasarkan tatip DPR. Ketika pembicaraan tingkat 1 itu tidak diadakan, tidak mungkin sebuah undang-undang akan masuk ke dalam pembicaraan tingkat 2 atau yang disebut dengan paripurna gitu. Nah, ini juga itu di halaman 205. Lalu di halaman 215 penyusunan undang-undang tidak mempertimbangkan etik right dan etik of care karena tidak memaksimalkan partisipasi masyarakat. Bapak Ibu, para penguji dan promotor, kopromotor, termasuk juga Promopendus, perlu kami sampaikan bahwa rancangan Undang-Undang 17 2023 ini sebenarnya adalah ada dua itu. Kalau kita bicara masalah meaningful participation itu. Yang pertama adalah dilakukan oleh DPR pada saat penyusunan draftnya, lalu dilakukan juga oleh pemerintah pada saat menyusun DIM. Pemerintah tidak kurang dari 115 kali di dalam melakukan public hearing, ada 2.200 partisipan, lalu ada 72.000 masukan, itu juga dikaji itu satu-satu. Nah, pertanyaan besarnya sebenarnya adalah bagaimana kata-kata maksimal tidak memaksimalkan partisipasi masyarakat ini gitu. Apakah dari sisi jumlah atau dari sisi substansi gitu. Bahkan itu pemerintah juga melakukan kajian terhadap seluruh masukan yang tadi ada tadi. Nah, saya ingin sedikit, mohon maaf, barangkali ini di luar konteks pengujian kelayakan ya. Kalau kita bicara persoalan peraturan perundang-undangan, maka kita bisa menyepakati bahwa peraturan perundang-undangan bidang kesehatan itu adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesehatan. Maka di situ ada undang-undang, di situ ada PP, di situ ada Perpres, di situ juga ada peraturan menteri gitu. Tetapi kalau kita coba lihat analisisnya itu hanya terhadap tiga. Yang pertama adalah Undang-Undang Kesehatan, yang kedua adalah Perpres 59, dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Kesehatan 24. Gitu. Nah, saya tidak tahu nih, apakah misalnya gitu, supaya lebih fokus nanti ditambahkan peraturan perundang-undangan ini adalah fokus pada tiga peraturan tadi, sehingga di dalam apa nih kesimpulan dan saran ketika justifikasinya adalah kuat dari hasil penelitian gitu bahwa ini kurang meaningful participation, ini kurang itu sehingga tidak memenuhi memenuhi atau tidak mempertimbangkan secara maksimal terkait dengan ethic of right dan ethic of care gitu. Itu maka misalnya gitu sarannya adalah dalam pembentukan peraturan pelaksanaannya agar betul-betul mempertimbangkan ethic of right dan ethic of care sehingga implementasinya bisa diterima oleh masyarakat gitu atau ini betul-betul bisa implementasi dengan baik. Saya eh, sedikit boleh ya Prof untuk menambah apa yang tadi saya sampaikan nih Prof. Monggo, nggih. Nah, saya ingin menyampaikan, ini adalah lini masa atau ini adalah proses
bagaimana undang-undang kesehatan itu di apa namanya dibuat gitu. Mulai dari 15 Desember 22 penetapan prolegnas RUU Kesehatan sampai dengan penetapan tanggal 8 Agustus ini terlihat betul gitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada di satu halaman ini yang loncat-loncat tidak seperti ini gitu. Yang kedua, terkait dengan manifold participation sebenarnya intinya adalah sebagaimana di pasal 96 ini adalah bukti dan ada rekam jejak elektroniknya gitu. Di Prolegnas 2020-2024 ini adalah ada di atas nih yang saya kasih centang. Ini adalah masuk dalam prolegnas. Lalu di dalam program legislasi nasional prioritas 2023 itu juga dicantumkan di sini. Lalu ini adalah manifold participation yang melibatkan berbagai apa namanya pemangku kepentingan, termasuk juga organisasi profesi. Paling tidak ada 24 kali ini dengar pendapat gitu. Lalu bagaimana pemerintah, ini ada 115 kali, tadi yang saya sampaikan, ada 1.200 pemangku kepentingan, lalu ada 72.000 peserta, ada 2.700 masukan, dan ini adalah dianalisis itu satu persatu. Masukannya dari siapa, ini masuk ke dalam DIM, ini akan masuk ke dalam aturan pelaksanaan, gitu misalnya, itu dianalisis betul oleh pemerintah. Nah, ini semua. Nah, pemerintah di samping melakukan FGD itu juga menyediakan portal, gitu kan, partisipasi sehat.kemkes.go.id itu juga ada masukan. Ini sebelah kanan dan ini juga dilakukan analisis gitu. Nah, terkait dengan eh, website yang disediakan itu juga dianalisis setiap hari seperti ini. Ini contoh misalnya, mulai dari tanggal 13 Maret sampai dengan 4 April, itu top untuk 25 itu ada seperti ini. Dianalisis itu satu-satu. Ini adalah bagian dari meaningful participation melalui website partisipasi sehat tadi. Nah, saya ingin sedikit terkait dengan penyusunan akademik. Sebenarnya analisis secara utuh itu adalah evaluasi RPJMN 20 tahun terakhir. Ini masuk ke dalam naskah akademik. Lalu ini adalah disparitas bagaimana tiap-tiap daerah, maka ini yang terjadi. Permasalahan saat ini seperti apa, solusinya itu seperti apa. Begitu juga saya ingin masuk ke gambaran alokasi dana. Intinya adalah di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, di sana sudah dinyatakan tuh dari pasal 170 sampai dengan pasal 172 bahwa 5% untuk APBN, 10% untuk APBD, itu adalah diperuntukkan untuk masyarakat rentan. Gizi, ibu melahirkan, menekan angka kematian ibu dan anak, tapi sudah 13 tahun lebih atau 15 tahun lebih itu nggak turun-turun gitu. Itu ada problem. Maka dianalisis betul di sini. Saya ingin masuk ke bagaimana ketersediaan tenaga kesehatan. Sama, fokus kepada bagaimana terkait dengan apa namanya eh, 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 dokter spesialis misalnya atau subspesialis. Ini ada tertumpuk di Pulau Jawa di 59% itu. Apa yang terjadi? Di daerah-daerah luar Jawa itu tidak bisa akses dengan mudah pelayanan-pelayanan spesialistik dan subspesialistik tadi itu. Ini ini adalah kajian secara ilmiah, datanya ada, itu yang digunakan di dalam menyusun naskah akademik gitu. Nah, mungkin barangkali data-data yang ada yang tadi kami sampaikan itu nanti bisa digunakan untuk perbaikan dari catatan-catatan yang kami sampaikan tadi. Itu mungkin barangkali Prof yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sundoyo. Nanti ya tolong ya Saudara Promovendus Trio Rahmadi mungkin bisa dimohon itunya datanya untuk memperkaya apa namanya disertasi Anda nanti itu ya supaya lebih tepat itunya apa eh, datanya itu ya. Itu. Ya, ya, Pak. Ya, Karena Prof. karena Anda nggak punya hak bicara ya saya nggak minta untuk apa namanya merespon ya dari Ya, Rio ya.
Ya, Bro. Baik, selanjutnya eh, kami mohon selanjutnya adalah Prof. Nandang Sutrisno, monggo Prof. Nandang. Baik. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang saya hormati eh, Ketua Sidang, Profesor Samsudin. Yang saya hormati promotor, Pak Profesor Dr. M. Nasir, ko-promotor Bapak Dr. M. Arif Setiawan, Bapak Dr. Sundoyo, SHMKM MHUM, dan Bapak Dr. Suparman Marzuki, SHMSI. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuat catatan-catatan terkait dengan ujian kelayakan ini. Tadi saya sangat ya terkesima dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Dr. Sundoyo ya. Ya, beliau sangat menguasai karena memang bidangnya begitu ya. Dan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sundoyo, tentunya ada hal-hal yang perlu disesuaikan lagi ya. Apa yang ada di dalam draft disertasi ini ya, terutama dari sisi permasalahan pokoknya yang terutama kan mempertanyakan tentang tidak adanya partisipasi yang signifikan, yang bermakna ya dari masyarakat dalam penyusunan RUU kesehatan ini gitu ya. Nah, jadi saya kira data-data yang disampaikan oleh Pak Sundoyo tadi luar biasa gitu ya. Ya, dan ini saya kira sangat membantu ya, sangat membantu saudara Trio ya. Jadi tidak usah repot-repot mencari data, ini ternyata dari Pak Sundoyo sudah memberikan banyak sekali data-data gitu ya. Baik, itu yang pertama. Yang secara khusus pertama dalam abstrak ya. Ini kalau membaca abstrak ini kan berbeda dengan abstrak dalam jurnal yang pendek ya, paling hanya 200 sampai 250 kata gitu ya. Jadi cukup dalam satu paragraf. Tapi ini kan cukup panjang ya. Oleh karena itu mohon di breakdown aja abstraknya ini ke dalam 3 paragraf ya. Yang pertama adalah permasalahan atau tujuan penelitian ya, atau maksud penelitian ya. Kemudian yang kedua adalah metode, dan ketiga adalah kesimpulan. Semuanya sudah ada, hanya diperlukan dibagi saja ke dalam 3 paragraf ya, agar pembaca lebih nyaman ya. Itu yang pertama di dalam abstrak. Yang kedua masih dalam abstrak juga ya. Mungkin yang versi bahasa Inggrisnya perlu di-recheck kembali ya. Perlu dicek kembali mulai dari grammarnya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah latar belakang ya. Nah, ini kalau saya membaca ini terlalu panjang ya. Terlalu panjang. Mungkin ya dikurangi lah ya. Tidak terlalu panjang ya. Kemudian yang ketiga di rumusan masalah, yang nomor 2 itu sebaiknya diubah dari bagaimana menjadi apa begitu ya. Jadi yang bagaimana kan cukup di yang nomor 1 ya, rumusan masalah nomor 1. Nah, di nomor 2 itu sebaiknya diubah menjadi apa sih manfaat gitu ya, bukan bagaimana manfaat. Kemudian yang keempat di dalam tinjauan pustaka dan orisinalitas ini bagus ya, artinya mengidentifikasi penelitian-penelitian terdahulu cukup memadai, ada berapa 18 gitu ya. Ini saya mengapresiasi gitu. Tetapi mungkin penulisannya pertama itu dimulai dengan narasi ya.
mulai dengan narasi satu persatu ya. Kemudian baru disusul dengan tabel, ini sudah bagus tabelnya gitu ya. Baru kemudian setelah tabel kesimpulan yang sebenarnya sudah ada ya, sudah dibuat ya. Tapi mungkin perlu ditata kembali apa yang perlu ada dalam kesimpulan dari tinjauan pustaka dan orisinalitas itu adalah terutama tentang perbedaan ya antara penelitian kita atau penelitian Anda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Ya, baik itu secara umum ya ataupun juga secara spesifik ya. Penelitian Anda bedanya dengan penelitian-penelitian terdahulu ya. Anda kan mengklaim bahwa penelitian Anda ini betul-betul berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah disampaikan perbedaannya, lalu novelty-nya apa ya? Anda juga sudah memuatnya di sini, hanya saja mungkin dari penataan kalimat-kalimatnya diperbaiki lagi. Gitu ya. Kemudian yang kelima, teori. Teori itu sinkronkan antara yang tercantum di dalam abstrak dengan di dalam teks. Gitu ya. Nah, di dalam abstrak ada teori politik, hukum, dan seterusnya. Ya. Di dalam teks itu ada teori HAM kesehatan misalnya gitu ya. Nah, coba disinkronkan kembali gitu ya. Kemudian ini dalam bab 1 itu teorinya terlalu panjang gitu ya. Ini mestinya di bab 1 itu teorinya tidak terlalu panjang, kan disebutkan pokok-pokoknya saja gitu ya. Kemudian di bab 2 ya. Di bab 2 itu berikan judulnya ya, bukan fungsinya. Jadi Anda beri judul itu. Tapi judulnya itu bukan fungsinya gitu ya. Baik, kemudian ke masalah substansi ya. Masalah substansi ini kan berbicara tentang ethics of rights dan ethics of care ya. Di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ya. Nah, ethics of rights dan ethics of care ini apakah ranahnya politik hukum atau filsafat hukum ya? Ini kan dikaitkan dengan politik hukum ya. Jadi di sini harus ada kejelasan ya bahwa masalah etik itu kan ranahnya filsafat hukum ya. Nah, sedangkan Anda mengkaitkannya dengan politik hukum ya. Nah, hal ini berkaitan juga dengan metodenya, metode yang Anda gunakan ya. Kalau saya kaji ini uraian tentang metode ini kan panjang lebar ya, cukup lengkap begitu ya. Tetapi menurut saya ini perlu dikaji kembali ya, apakah betul hanya normatif ya, apakah betul hanya yuridis normatif ya. Karena apa? Karena di situ kan ada politik hukum ya. Kalau politik hukum itu kan ranahnya sosiolegal research ya. Terbukti juga dari rumusan masalah, di rumusan masalah nomor 1 itu kan bagaimana politik hukum ya. Jadi berbicara tentang politik hukum itu bukan berbicara masalah yuridis normatif begitu ya. Kemudian juga didukung dengan teori yang Anda gunakan, salah satunya adalah teori politik hukum ya. Nah, sependek pengetahuan saya kalau permasalahannya terkait dengan politik hukum, kemudian rumusan masalahnya itu adalah politik hukum dan teori yang digunakan juga adalah politik hukum, maka ini tipologi penelitiannya harus memasukkan itu socio-legal research ya. Di ini tapi monggo, apakah karena bobot ethics of rights dan ethics of care-nya lebih besar daripada politik hukumnya,
apakah Anda akan tetap menggunakan eh, normatif gitu ya, ataukah eh, ber, beralih ke sosiolegal gitu ya. Karena ini kan masalah politik hukum ya. Atau apakah Anda akan memasukkan dua-duanya? Artinya rumusan masalah nomor satu itu Anda menggunakan metode eh, normatif, sosiologis misalnya, dan pada rumusan masalah yang lain Anda menggunakan eh, sosiolegal gitu ya. Sorry, kebalik ya. Jadi yang pertama karena menyangkut politik hukum, kemudian eh, berarti itu harus menggunakan sosiolegal, dan nomor dua dan nomor tiga itu kaitannya dengan apa, dengan normatif begitu ya. Saya kira ini beberapa masukan. Nah, oh ya, yang terakhir itu tentang tata tulis ya. Tentang tata tulis, saya kira banyak sekali kalimat-kalimat yang panjang ya, tetapi lalu kehilangan makna dari kalimat tersebut. Dan yang paling menonjol ini adalah masalah footnote ya. Masalah footnote ini minimal sekali ya, minimal sekali. Oleh karena itu masalah footnote ini apa ya, jangan diabaikan ya. Di, eh, karena ini bukan fiksi ya. Ini adalah karya ilmiah. Oleh karena itu setiap pernyataan, setiap eh, pendapat, setiap argumen itu harus ada background referensinya. Nah, saya kira itu, Prof. Sam. Terima kasih atas. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Nandang. Silakan ya, Saudara Promovendus, bisa nanti diperhatikan ya catatan-catatan dari Prof. Nandang yang terkait dengan substansi, juga terkait dengan penulisan. Memang harus hati-hati nulis itu, Mas Trio ya. Baik, Prof. Saya baca juga di Moto itu ya, tulisan Arabnya kurang alif. Iya, ya, Prof. Pak Inam al serius ron ya, ada alifnya. Kemudian juga yang Arab-Arab ini tadi saya lihat di pengantar itu juga kebalik. Mungkin karena ini anu ya, apa dimasukkan ke situ terus kebalik ya. Ini tiba-tiba warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum itu loh kebalik. Ya, Baik, harus Prof. dibetulkan lah itu ya, ya supaya Iya, ya, tidak Prof. keliru ya. Itu salah satu contoh kecil aja yang memang harus jeli, harus cermat, harus teliti ya. Ya. Jangan sampai kena penyakit kutil ya, kurang teliti ya. Baik, Prof. Kurang teliti, kurang apa lagi itu ya, kurang rapi juga itu loh ya. Iya. Itu ya, mohon diperhatikan. Nah, ini Pak Suparman Marzuki pamit karena ada rapat tahunan yayasan dan sudah memberikan catatan, diminta untuk dibacakan, makanya saya akan bacakan catatannya dari Pak Suparman Marzuki itu ya. Baik ya. Catatan Pak Suparman Marzuki ini terhadap disertasi, naskah disertasi atas nama Trio Rahmadi ya. Pertama, teknis. Teknis itu ada beberapa catatan. Judulnya saya usulkan diubah menjadi politik hukum pembentukan hukum kesehatan di Indonesia. Titik dua, studi tentang urgensi ethics of rights dan ethics of care dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan di Indonesia. Itu ada usulan seperti itu ya. Kemudian B, dalam banyak halaman tidak ada catatan kaki dalam kurung referensi. Padahal apa Sama. yang saudara tuliskan patut diduga berasal dari berbagai bacaan. Dengan kata lain, bukan buah pikiran saudara sendiri. Lihat antara lain halaman 39 sampai 71, halaman 185, dan seterusnya. Ya. Kemudian C, jumlah kata dalam abstrak kebanyakan, dalam kurung kepanjangan ya. Nanti silahkan nanti disesuaikan. D, dipastikan daftar pustaka yang Anda tuliskan memang Anda gunakan atau jadikan
referensi itu ya. Jadi diacu ya untuk naskahnya. Itu terkait dengan teknis ada 4 catatan. Kemudian yang kedua terkait dengan substansi ya. Ini ada beberapa catatan. Pertama, catatan umum. Secara keseluruhan saya belum membaca deskripsi kualitatif yang kuat dan mendalam pada setiap jawaban terhadap rumusan masalah. Bacaan saya ditulis dengan bacaan saya ditulis dengan common sense atau akal sehat saja sangat terasa. Bacaan saya ditulis dengan common sense atau akal sehat saja sangat terasa. Dukungan referensinya masih minimal. Kemudian B, rumusan masalah. Rumusan masalah rumusan masalah yang ada mungkin ya, sebaiknya diperbaiki agar jelas dan konsisten satu sama lain. Menjadi satu, bagaimana politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan di Indonesia. Dua, apakah politik hukum peraturan perundang-undangan bidang kesehatan menggunakan konsep ethics of rights dan ethics of care. Tiga, apa urgensi ethics of rights dan ethics of care dijadikan prinsip politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan di Indonesia. Ya, itu terkait dengan rumusan masalah. Kemudian yang C, tambahkan teori pembentukan hukum. Silakan dipilih mana yang relevan. Ini ada banyak sekali apa namanya usulan-usulan yang bisa dipilih. Misalnya teori tahapan kebijakan sinoptik, ya. Teori B, teori pembentukan agenda, teori ideologis, elit, teori politik biro atau teori politik organisasi, teori 4 rasionalitas dan seterusnya. Ini banyak. Silakan dipilih gitu ya, menurut Pak Suparman ya, yang cocok yang mana. Kemudian D, teori politik hukum yang Anda gunakan yang sepenuhnya mengikuti Profesor Mahfud tidak sepenuhnya relevan dengan problematika yang Anda teliti. Jadi baca dan gunakan teori politik hukum yang lain. Anda belum mengoperasikan teori apapun untuk menjawab problematika utama disertasi Anda yaitu etika. Silakan didiskusikan dengan promotor dan kopromotor. F, pada halaman 133 dalam kurung antara lain, Anda mengutip Undang-Undang 39 tahun 1999, pasal 4 dan pasal 30. Pasal-pasal tersebut masuk dalam kategori hak sipil yang tidak ada kaitannya dengan hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan masuk dalam kategori hak sosial, yaitu bagian dari ECOSOC. Kemudian yang terakhir yang ini G, bab 6, kok tiba-tiba ada pembahasan hukum profetik karena problematika risetnya hanya 3 masalah dan tidak satu pun mengarah pada hukum profetik. Kalaupun substansinya diperlukan, tidak perlu di bab tersendiri, tetapi menjadi bagian pembahasan di bab yang relevan. Jadi menjadi pengayaan perspektif nanti di analisisnya itu mungkin dimasukkan di situ ya, untuk hukum profetiknya. Karena memang untuk penulisan disertasi pedoman yang terakhir itu diwajibkan untuk memasukkan nilai-nilai hukum profetik ya. Ya silakan nanti ya saudara Promovendus bisa dimasukkan di bagian yang relevan. Terus mungkin analisis aja, nggak usah bab tersendiri. Ya, Iya, Prof. Iya, Prof. dianalisis untuk pengayaan tambahan perspektif dari aspek hukum profetik sebagai penciri dari prodi hukum S3 UI gitu ya. Oh iya. Jangan Ya, satu Prof. bab tersendiri, nanti jadi nggak nyambung jadinya gitu ya. Nah itu catatan dari Dr. Suparman Marzuki. Nanti saya sampaikan ke Mbak Mira, tapi sudah nanti bisa bisa Mbak Mira bisa menyampaikan ke saudara Trio Rahmadi itu catatan itu. Demikian Bapak-Bapak semuanya, para penguji sudah menyampaikan catatan baik dari eksternal maupun internal dari Pak Sundoyo,
Prof. Nandang, kemudian juga ini catatan tertulis dari Dr. Suparman Marzuki. Selanjutnya kami persilahkan kepada tim promotor untuk bisa merespon apa yang menjadi catatan-catatan yang disampaikan oleh para penguji tersebut. Dimulai dari eh, Dr. Arif Setiawan. Monggo, Pak Arif. Baik, terima kasih Prof. Samsudin selaku pimpinan sidang ujian kelayakan hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Sundoyo, Bapak Nandang Sutresno, dan tentu senior saya ini Prof. Nasir. Ya. Jadi terima kasih masukan-masukannya. Tentu masukan ini ada yang teknis, ada yang sangat substantif. Ya. Dan itu tentu perlu menjadi perhatian Saudara Trio Rahmadi untuk perbaikannya. Karena menurut saya misalnya apa yang disampaikan oleh Bapak Sundoyo, yang kebetulan beliau selaku salah seorang ahli yang ikut di dalam pembahasan RUU itu, yang tadi menggunakan data dari sisi itu. Kalau saudara tidak punya data yang sifatnya bisa mengcounter apa yang disampaikan oleh Pak Sundoyo, ya itulah datanya, jadinya kan begitu. Jadi itu sepanjang itu tadi masukan yang diberikan tadi saudara tidak punya data pembandingnya, maka ya itu berarti saudara tentu bisa menggunakan data yang disampaikan oleh Pak Sundoyo tadi untuk memperbaiki beberapa hal yang menyangkut tentang pernyataan-pernyataan Prof. Endus yang menyangkut tentang misalnya yang mulai dari halaman 179 sampai sekitar 185 yang menyangkut tentang kurangnya sosialisasi di dalam pembuatan RUU Kesehatan ini, dan kemudian juga tidak ketiadaannya prolegnasnya. Nah, padahal menurut beliau kan ada long list yang itu ada dan itu dibahas secara tahunan dan Undang-Undang Kesehatan masuk di dalamnya. Saya kira itu informasi yang sangat penting ya, berkaitan dengan persoalan sosialisasi naskah akademik dan juga prolegnas yang menyangkut tentang problem penelitian saudara mengenai tidak atau kurangnya aspek ethic of care dan ethic of right di dalam Undang-Undang Kesehatan. Saya kira itu masukan yang perlu untuk menjadi perhatian saudara dalam perbaikan, karena supaya data yang saudara pakai bisa dipertanggungjawabkan begitu. Sehingga ada baiknya saudara melakukan penelitian ulang, dan salah satunya juga mungkin bisa menghubungi Pak Sundoyo ini tadi sudah menawarkan memberikan datanya itu, dan itu saya kira saudara sangat beruntung karena malah ditawari datanya tadi dari sisi pemerintah yang terlibat di dalam pembahasan RUU Kesehatan. Terima kasih itu masukannya Pak Sundoyo. Kemudian juga dari Prof. Nandang. Jadi ada yang teknis, ada yang substantif. Ya. Yang teknis tentu sudah saudara catat. Saya kira yang menyangkut hal yang sifatnya substantif tadi yang saya kira penting untuk menjadi perhatian. Jadi misalnya ini tadi, ethic of right dan ethic of care itu sebenarnya lebih sesuai masuk di dalam domain atau ranah kajian filsafat atau filsafat hukum atau politik hukum sebenarnya. Saudara kan menggunakan politik hukum untuk melihat persoalan itu. Nah, padahal soal etik itu adalah bagian dari filsafat. Jadi dengan demikian itu ketegasan soal itu penting, karena menurut Prof. Nandang itu menyangkut tentang ketepatan pemilihan teori dan metodologinya, dan juga menyangkut penggunaan pendekatan penelitian hukumnya. Metode penelitian hukum normatif itu apakah sesuai dengan kajian ini, karena mestinya lebih tepat pada
pada kajian sosiolegal ya, dibandingkan penelitian hukum normatif. Nah, saya kira itu masukan yang penting sekali, juga termasuk catatan tertulis dari Bapak Dr. Suparman Marzuki tadi yang mengusulkan tentang perbaikan judul dari disertasi ini, dari kedudukan pertimbangan ethic of right dan ethic of care dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan menjadi politik hukum pembentukan undang-undang kesehatan dengan subjudulnya urgensi tentang ethic of care dan ethic of right di dalam pembentukan undang-undang kesehatan di Indonesia. Nah, ini silakan ditimbang-timbang. Dan kemudian berkaitan dengan persoalan judul dan lingkup tadi, ini juga diingatkan oleh Pak Sundoyo tadi. Ini karena memakai istilah peraturan perundang-undangan, mestinya kan lebih luas daripada sekedar undang-undang. Sehingga dengan demikian kajiannya mestinya menyangkut semua peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan berkaitan dengan undang-undang kesehatan yang baru itu. Apakah sebenarnya kajiannya ada di undang-undang kesehatan atau di peraturan perundang-undangan kesehatan? Ini saya kira juga menjadi perhatian saudara supaya lingkup penelitian saudara itu menjadi lebih tepat. Ini kalau saya tidak mencatat tadi masukan Pak Sundoyo juga yang menyangkut tentang judul, yang menyangkut tentang peraturan perundang-undangan. Ini sebenarnya undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Kalau peraturan perundang-undangan mestinya kan sangat luas. Kemudian yang berikutnya, apa yang disampaikan dan tertulis itu dari Pak Dr. Suparman Marzuki, itu perlu menjadi perhatian saudara, karena ini nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Nandang. Setiap uraian di dalam kalimat itu kalau ada referensinya, ngambilnya dari mana, itu mesti harus ada catatan kakinya untuk menjelaskan itu. Tadi ditunjukkan di halaman berapa sampai halaman berapa itu oleh Prof. Nandang itu oleh Pak Parman itu halaman 39 sampai 85 itu diduga sebenarnya banyak kalimat-kalimatnya yang sebenarnya mestinya setidak-tidaknya terinspirasi dari tulisan orang lain, bukan tulisan saudara. Kalau itu betul seperti itu, mestinya itu ada penjelasannya, itu referensinya. Ya. Nah, yang terakhir adalah mengenai perlunya saudara melakukan pengkajian ini dari sisi teori pembentukan undang-undang yang lebih sesuai. Tadi diberikan alternatif pemilihannya, dan kemudian yang diingatkan adalah tepatkah saudara sepenuhnya menggunakan teori politik hukumnya Prof. Mahfud untuk mengkaji politik hukum dalam pembentukan undang-undang ini, karena sebenarnya kajiannya berbeda antara yang dilakukan oleh Prof. Mahfud dalam disertasinya dengan yang saudara lakukan sekarang ini. Sehingga dengan demikian perlu alternatif pengkajian dari teori politik hukum yang lain untuk supaya besok analisisnya bisa menjadi lebih tepat lagi. Jadi terima kasih sekali, saya kira masukan dari para penguji pada hari ini, ya, Bapak Sundoyo, kemudian Bapak Nandang Sutrisno, dan kemudian Pak Suparman Marzuki. Saya kira demikian, saya kembalikan pada pimpinan sidang, Prof. Samsudin, monggo. Oke, makasih Pak Arif selaku co-promotor. Selanjutnya yang terakhir, monggo kami persilahkan Profesor Dr. M. Nasir SPKK. Wah, banyak ini Pak. Monggo Prof. Ya, matur nuwun nggih. Matur nuwun Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Prof. Sam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nggih, Prof. Nandang, Pak Sundoyo, Pak Arif, Pak Trio, dan kawan-kawan dari Prodi. Saya ada beberapa catatan juga, Pak Trio, yang barangkali hari ini beruntung Bapak mendapat banyak masukan. Ya, bahwa itu memberi beban berat bagi saudara
Saya kira itu ya memang harus begitu, Mas. Tidak bisa dihindari itu seperti itu. Mau lari kemana juga nggak bisa, kecuali dari jenengan ke Bumen kan, lari gunung ke laut itu baru itu bisa menyelesaikan ini. Tapi ini memang harus diselesaikan. Yang pertama, informasi bahan kajian yang disampaikan oleh Pak Sundoyo. Saya kira ini mutlak harus jenengan kejar, jenengan cari, dan jenengan masukkan. Bahwa itu akan menjadi eh, perbandingan bagi data yang jenengan miliki, itu hal lain. Tapi kedua-duanya itu masuk. Jadi kedua-duanya itu harus informasi yang hasil diperoleh dari apa namanya, dari misalnya perolehan saudara pada pada katakanlah pada yang berasal dari para anggota DPR atau dari tenaga ahli balik dan sebagainya itu menurut saya itu tidak ada masalah. Saudara harus mencoba untuk bersama-sama merapikan bahwa ada data seperti ini. Misalnya ya perbandinganlah, ilmu ini kan kebenarannya relatif. Jadi dimasukkan sebanyak-banyaknya. Seperti misalnya jenengan punya data bahwa ada data bahwa Pak Sundoyo menyampaikan bahwa pada Desember 2023 itu penyusunan draft oleh Balik. Tapi Pak Sundoyo tidak memasukkan bahwa pada tanggal 5 Agustus Sekjen Depkes membawa draft dari undang-undang itu untuk diserahkan ke Balik dan diambil alih oleh Balik seolah-olah menjadi usul inisiatif Balik. Itu kan sebuah kenyataan, tapi jangan tidak usah tulis itu. Jangan kita mempertentangkan sesuatu karena kita ini berangkat dari kebenaran akademik. Kebenaran-kebenaran seperti itu jangan walaupun dia benar sesaat oleh data yang saudara peroleh seperti itu, data dari Pak Sundoyo berbeda, dua-duanya diambil dengan kalimat-kalimat yang dapat membangun kohesi nasional. Itu saya pesan pada saudara. Saudara jangan terpengaruh oleh pandangan-pandangan lain. Itu karena ini akademik sifatnya, Mas. Itu pertama. Saya tahu saudara bingung. Saudara semakin bingung karena pada kenyataan saudara menemukan fakta-fakta seperti ini, tapi ada keterangan-keterangan pemerintah yang dikorankan seperti ini misalnya. Nah, disitulah kita sebagai akademikus bermain. Jangan memperkeruh suasana. Kecuali kalau saudara ikut-ikut menjadi provokator di luar seperti itu. Saya tahu saudara bingung, tapi kebingungan itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga semua fakta itu masuk dengan baik tanpa dipertentangkan secara akademik. Kemudian yang kedua, saya juga melihat saudara trio Prof. Mendos ini masih juga bingung tentang borderline antara yang tadi sebetulnya sudah disebutkan. Tadi itu dideskripsikan oleh Pak Nandang dengan sangat baik, oleh Prof. Nandang. Tapi saya memang lihat dalam seluruh tulisan saudara memang bingung antara politik hukum kesehatan, politik hukum yang mengarah ke politik hukum kesehatan dengan filsafat hukum kesehatan yang dikembangkan oleh beberapa ahli di barat sana. Itu saya tahu saudara juga bingung. Ini saudara harus mampu menempatkan diri dalam positioning yang jelas dan tegas. Tidak boleh bingung mau ngambil yang mana. Tadi sudah Pak Arief juga sudah menyebutkan, Pak Prof. Nandan juga sudah menyebut, karena ini etik, saudara mungkin terpengaruh harus membawanya ke filsafat hukum. Tapi karena ini juga membicarakan peraturan perundangan, maka saudara akan lebih banyak menginjek dengan pandangan-pandangan dalam politik hukum kesehatan.
Cuma tadi sudah diingatkan oleh minimal ada 2 atau 3 ahli sudah mengingatkan bahwa saudara jangan buta dalam mengambil politik hukum ini. Ini politik hukum yang relatif baru berkembang. Jangankan di Indonesia, di dunia juga politik hukum kesehatan ini sesuatu yang baru. Sehingga dia tidak termasuk dalam ruang lingkup yang disampaikan oleh Pak Mahfud dalam disertasi beliau. Ini sesuatu yang baru di Indonesia juga belum ada yang melakukan penelitian atau legal riset terhadap politik hukum kesehatan ini. Ini menurut saya ini adalah tulisan atau riset pertama tentang politik hukum kesehatan. Jadi memang saudara harus hati-hati. Kemudian yang berikutnya, saya juga melihat saudara masih bingung tentang bagaimana menempatkan posisi ethics of rights dan ethics of care ini dalam kaitan penjelasan sebelumnya di dalam 3 hal. Saudara harus kaitkan ethics of right dan ethics of care ini jangan terpancing untuk membicarakan hal-hal lain. Walaupun didorong-dorong, saudara tidak boleh, saudara harus tetap komitmen penuh, konsisten penuh. Ethics of right dan ethics of care ini dilihat pada sebuah subjek, ada pada 3 subjek. Yang pertama pelayanan kesehatan, yang kes, yang kedua di kes pendidikan kesehatan, dan yang ketiga penelitian kesehatan. Jadi ethics of right itu saudara harus peras dia menjadi atau menyangkut etika dalam menjamin hak-hak warga negara dalam memperoleh 3 hal tadi, pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan penelitian kesehatan. Sementara ethics of care itu adalah saudara harus lihat konsisten seberapa jauh negara hadir atau menyangkut kehadiran negara dalam pelaksanaan tadi itu 3 hal tadi, yang cash, di cash, dan lead cash. Jadi itu sebetulnya walaupun tadi ada dorongan-dorongan ke sana kemari, tulisan saudara masih terdorong ke sana kemari oleh tulisan para ahli lain, saudara tidak boleh cerai-berai, tidak boleh liar, harus konsisten. Itu yang saudara kerja. Karena itulah dasar penelitian saudara. Oleh karena itu saya setuju dengan usul dari Pak Suparman Marzuki untuk merubah judul. Memang akan kelihatan positioning saudara dalam ethics of right dan ethics of care ini dikaitkan dengan komitmen-komitmen terhadap tiga pelaksanaan hak-hak kesehatan masyarakat tadi, Pak Trio. Jadi perbaikan judul itu saya pikir sangat positioning Bapak lebih jelas dengan judul yang baru itu. Tapi nanti bisa konsultasi kembali dengan Pak Arief. Kemudian ada hal yang saya kira juga sangat penting. Saya masih bicara substansi. Hal juga yang sangat penting dengan perbaikan judul. Kalau itu saudara lakoni, malah akan mempercepat seluruh penerimaan daripada uraian saudara di belakang yang panjang ini. Saya kira akan lebih kohesif dia, lebih terikat dia dengan pembahasan saudara. Dengan demikian, saya juga tidak keberatan apabila saudara merubah rumusan masalah seperti rumusan masalah yang disampaikan oleh Pak Suparman Marzuki. Namun demikian itu memang perlu kita bicarakan bertiga sama-sama kira-kira poin mana yang harus diangkat sebagai main problemnya di sini, karena ada perbedaan antara rumusan masalah yang disampaikan oleh Pak Suparman Marzuki dengan apa yang saudara tulis. Paling tidak, saudara memang ada bagian-bagian yang memang harus dibongkar. Ada bagian-bagian yang harus dibongkar. Dan saya kira itu
tidak bisa dihindari untuk memperoleh kualitas yang lebih berarti. Saudara ingat bahwa kita di UI ini mengandalkan kualitas. Jadi soal lama dan sebagainya ya apa boleh buat, kualitas tetap nomor satu. Kemudian ya ini semua yang saya sampaikan tadi adalah substantif mengenai posisi pada ethics of right dan ethics of care ini dalam 3 hal tadi itu. Itu semua pembahasan harus dikaitkan ke sana, Mas. Jangan saudara suka lari ke sana kemari. Ya harus benar-benar konsisten dengan hal itu. Kemudian saya ada komentar kecil atau komentar tentang teknis ya. Memang ini teknik penulisan, tapi ini sangat penting dan bahkan menentukan. Di UI ini sangat menentukan. Seperti misalnya tadi sudah disebut, saudara mengambil kalimat, referensinya saudara lupa. Saya beberapa hari lalu mengingatkan saudara, ada beberapa kalimat yang saya minta saudara carikan. Ini diambil dari mana? Saya selalu tanya, ini diambil dari mana? Diambil dari mana? Itu harus ditulis. Mungkin saudara belum sempat menulisnya dan itu telah menimbulkan pertanyaan. Saya kira semua statement-statement yang dimuat yang menurut saudara ini harus ada kejujuran akademik yang tinggi, Mas ya. Tidak bisa dianggap enteng itu. Kalau itu pemikiran orang lain, pandangan orang lain, kalimat orang lain, haram hukumnya saudara akui sebagai kalimat saudara. Itu harus ada. Saudara cantumkan di situ siapa, dari mana saudara ambil. Bahwa saudara misalnya tidak mencantumkan, maka itu dapat dianggap kalimat saudara. Dan kalau sekali waktu ketahuan bahwa itu ternyata bukan kalimat saudara, ini saudara bisa dimasukkan dalam kelompok plagiat. Dan plagiat kan saudara tahu kan hukumannya. Jadi kalimat-kalimat dari mana referensi harus jelas. Kemudian juga ada yang saya kira sampai kemarin saya masih mengeluh, yaitu kalimat saudara panjang-panjang, sehingga maknanya syarat makna yang berbeda, dan saya tidak tahu kenapa saudara senang kalimat yang hampir semua kalimat saudara adalah kalimat panjang yang sebetulnya bisa saudara bagi menjadi kalimat-kalimat yang pendek dan maknanya lebih serius. Saya juga mohon saudara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kalimat, terhadap bahasa Indonesia ini. Saya kira Prof. Sam yang bisa saya sampaikan, memang ada beberapa hal-hal yang menarik dari Pak Nandang maupun dari Pak Suparman, terutama soal substansi yang kami catat dan akan segera kami diskusikan sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang ada. Kita akan bicarakan baik-baik, kita akan carikan jalan keluar, terutama menjawab ini masuk di mana, filsafat hukum atau politik hukum. Apalagi tadi Pak Prof. Nandang kan menyebut juga bahwa ini hati-hati, ini bisa masuk dalam sosiolegal riset. Nah, saya melihat juga itu sebagai bentuk antara atau penguatan terhadap yuridis normatif, atau itu sudah berlebihan, itu juga memang harus dievaluasi bersama dengan Pak Arif. Karena saudara juga mencari selain data-data yang ada, yang bersifat dokumen dan sebagainya, saudara juga melakukan wawancara terbatas pada beberapa orang. Nah, ini juga perlu dievaluasi seberapa jauh itu tidak mempengaruhi sehingga ini bisa bergeser menjadi sosiolegal riset. Saya kira demikian dari saya, Prof. Sam. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Nasir. Ujian sudah selesai. Saya mohon admin bisa menempatkan Saudara Trio Rahmadi di waiting room dulu ya untuk bermusyawarah gitu. Baik, sudah masuk ini ya, Saudara Promovendus ya, Saudara Trio Rahmadi ya, udah. Baik, ini tahap terakhir akan saya sampaikan hasil ujian kelayakan atas nama Saudara Trio Rahmadi setelah mempertimbangkan berbagai hal dari disertasi Anda, tata tulisnya, substansinya, dan juga pertimbangan-pertimbangan non-teknis yang lain ya, non-teknis yang lain. Setelah tim promotor dan juga para penguji bermusyawarah, maka hasilnya adalah bahwa ujian kelayakan atas nama Saudara Trio Rahmadi dinyatakan, disertasi Anda dinyatakan layak untuk diteruskan ke ujian tertutup dengan kategori eh, catatan minor dengan nilai 77,5, kategorinya A-. Dengan batasan waktu, Anda diberikan batasan waktu maksimal 3 bulan harus sudah bisa menyelesaikan catatan-catatan dari para penguji tersebut. Kemudian nanti di apa namanya didaftarkan setelah catatan selesai, kemudian di ACC oleh promotor dan kopromotor, dan juga oleh Kaprodi ya, diajukan ke ujian tertutup dalam waktu maksimal 3 bulan. Sanggup ya? 3 bulan. Sanggup, insya Prof. Ya, terima kasih, Prof. Ya, saya ucapkan selamat kepada Saudara Trio Rahmadi. Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan, kelancaran untuk Amin. menyelesaikan catatan-catatan yang tadi sudah disampaikan sehingga nanti bisa masuk ke ujian tertutup. Ya. Selamat ya, mudah-mudahan lancar Terima dan kasih, Prof. selamat berjuang juga. Saya ucapkan terima kasih juga kepada promotor, tim promotor ya, Prof. Nasir, Pak Arif, dan juga para penguji, baik eksternal maupun internal, Pak Sundoyo, dan juga Prof. Nandang, dan juga Pak Suparman ini yang nggak bisa hadir. Ya. Terima kasih atas partisipasinya, catatan-catatannya. Juga tidak ketinggalan kepada tim pendukung, Mbak Mira, dan juga Mas Triono yang telah mensupport lancarnya ujian pada kesempatan kali ini. Mari kita akhiri ujian pada siang ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.